Pemerintahan baru Prabowo Gibran baru mau berjalan setahun dan Pilpres 2029 masih 4 tahun lagi. Tetapi suhu politik mulai menghangat. Salah satunya Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang mengeluarkan pernyataan dan memerintahkan barisan relawannya mendukung pemerintahan Prabowo Gibran hingga 2 periode. Tapi Jokowi enggan menjawab apakah Prabowo Gibran akan kembali maju di Pilpres 2029. Ya memang sejak awal saya perintahkan seperti itu untuk mendukung pemerintahan Pak Presiden Prabowo Gibran 2 periode. Berarti nanti di 2029 Pak Prabowo dan Mas Gibran akan maju lagi? Saya sampaikan itu ke relawan. Berarti Bapak juga mendukung untuk 2 periode, Pak? Saya sampaikan itu ke relawan. Bagi relawan Jokowi, seruan tersebut adalah upaya Jokowi untuk menjaga agar pemerintahan Prabowo Gibran jangan sampai pecah di tengah jalan karena bisa menimbulkan goncangan politik. Saudara, meski pemilihan presiden masih 4 tahun lagi, tapi suhu politik tampaknya sudah mulai menghangat. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo bahkan sudah terang-terangan meminta relawannya untuk mendukung pemerintahan Prabowo Gibran 2 periode. Padahal belum diketahui sikap parpol yang masih sangat dinamis, termasuk belum diketahui pula apakah Prabowo akan berpasangan dengan Gibran kembali. Apakah keinginan Jokowi ini realistis? Pagi ini kita akan bahas dengan sejumlah narasumber, di antaranya melalui Zoom ada Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Parera. Bang Hugo, selamat pagi. Pagi Mario. Terima kasih Bang sudah bergabung. Selain itu juga ada anggota DPR di fraksi Partai Golkar Nurdin Halid. Pak Nurdin, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Nurdin. Dan juga di studio sudah ada Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Praitno. Mas Adi, selamat pagi. Selamat pagi, Mario. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia Pagi pada hari ini. Saya ke Bang Nurdin terlebih dahulu. Bang Nurdin, bagaimana Anda melihat pernyataan Presiden ke-7 Joko Widodo terkait dengan mendukung 2 periode Prabowo Gibran, padahal baru setahun berjalan nih pemerintahannya? Iya, jadi dari sisi substansi pernyataan Pak Prabowo tidak ada yang salah. Di alam demokrasi, negara kita sekarang dalam proses demokrasi menuju tujuan bangsa Indonesia. Tetapi menurut saya itu waktunya tidak tepat, timingnya sangat tidak tepat. Tahun sekarang sampai dengan tahun 2027 itulah menurut saya adalah tahun kerja dalam rangka mewujudkan cita Bapak Presiden Prabowo. Nanti tahun 2027-2028 baru tahun kerja dan tahun politik. Nah, oleh karena itu sekarang mestinya bangsa kita, apalagi baru saja beberapa saat yang lalu negara kita tertimpa lagi suatu peristiwa yang tidak pernah kita harapkan. Oleh karena itu tentu Pak Prabowo sekarang ini konsentrasi untuk memulihkan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka mewujudkan proses pembangunan yang mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan umum, bukan kesejahteraan orang per orang. Oleh karena itu sebetulnya para tokoh bangsa termasuk Pak Jokowi seharusnya sekarang ini adalah justru mendorong rakyat untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif yang berkaitan dengan pencapaian kinerja pemerintah dalam rangka mewujud nyatakan daripada cita Bapak Prabowo. Nah, oleh karena itu menurut saya kita tidak perlu sekarang melempar suatu pernyataan-pernyataan yang justru bisa mengganggu kehidupan perpolitikan kita. Nah, apalagi kan masih lama 4 tahun lagi. Nah, bagi Partai Golkar ya saya bisa menyatakan bahwa mendukung sepenuhnya pemerintahan Prabowo Gibran sampai tahun 2029. Nah, untuk 2009 seterusnya itu nanti kita bicarakan karena itu masih jauh. Jadi negeri ini kan demokrasi kita dibangun dengan multi partai. Bang Nurdin, Anda menganggap ini mengganggu sebenarnya pernyataan ini ya? Maksud saya gini, mengganggu atau tidak tergantung siapa yang merespon dan bagaimana situasi bangsa kita. Tapi seharusnya sebagai tokoh bangsa, sebagai mantan presiden, harusnya tidak melemparkan pernyataan-pernyataan yang bisa mengganggu. Saya tidak menyatakan sudah mengganggu, tapi yang bisa mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara. Harusnya sekarang ini seluruh elit bangsa, seluruh masyarakat harus fokus ya.
untuk kita bagaimana menata kehidupan berbangsa bernegara agar proses pembangunan yang dijalankan oleh Bapak Prabowo yang kita kenal dengan kita itu berjalan dengan baik, berjalan dengan mulus, dan semua rakyat Indonesia bisa menikmati hasil-hasil pembangunan. Jangan hanya hasil pembangunan itu dinikmati oleh segelintir manusia Indonesia, dan ini yang dilaksanakan dengan giat-giatnya oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Nah, oleh karena itu menurut saya seluruh insan negeri ini, ya khususnya para bangsa, untuk betul-betul mendukung daripada apa yang menjadi harapan bangsa ini melalui program-program Astacita Bapak Prabowo. Begitu kira-kira. Oke, Bang Nurdin, tadi ada dari Bang Hugo bilang ini sebenarnya pernyataan ini justru sebenarnya wanti-wanti buat koalisi Golkar dan koalisi pemerintahan. Pernyataan Pak Jokowi ini. Dari Golkar sendiri melihatnya seperti apa? Ya, sebagai Pak Andreas kan seorang sahabat ya, PDIP juga sahabatnya Partai Golkar dan sahabatnya seluruh koalisi, karena PDIP juga sekalipun tidak pemerintahan tapi mendukung daripada program pemerintah. Begitu Pak Andreas. Oleh karena itu maka apa yang menjadi warning beliau juga harus menjadi perhatian kita semua, dan memang juga saya juga seperti Pak Andreas, saya setuju itu ya, bahwa sekarang ini harusnya kita fokus dulu kepada proses pelaksanaan pembangunan. Tadi tidak salah perintah Pak Jokowi, tapi waktunya situasi bangsa saat ini juga tidak baik-baik saja, kurang baik-baik saja begitu. Harusnya tidak melempar pernyataan apalagi. Betul ya katakan Pak Andreas bahwa kita beri kesempatan dulu kepada Gibran yang selama ini masih sejak sebelum dan sesudah dilantik masih menjadi dipersoalkan ya, tanda petik dipersoalkan oleh sebagian anak bangsa. Maka harusnya Gibran itu sekarang ini justru sebagai orang tua Pak Jokowi, saya menghibur justru mendorong Pak Gibran untuk melaksanakan tugas secara efektif, produktif ya. Bagaimana bisa mendampingi Pak Prabowo dan menyebutkan programnya, kemudian akan menjadi penilaian daripada bangsa kita bahwa ternyata Gibran punya kualitas, punya kapabilitas, sehingga nanti 2029 bisa diharapkan lagi oleh masyarakat, karena nanti ada situasi yang sangat berbeda antara tantangan jauh berbeda, situasi jauh berbeda antara Pilpres 2024 dan Pilpres 2009 ya. Contoh Mahkamah Konstitusi telah memutuskan tadi yang telah sampaikan bahwa nanti 0% daripada persyaratan untuk menjadi calon presiden. Nah, tentu nanti para elit partai atau koalisi partai yang ada sekarang itu juga belum tentu bisa mendukung sepenuhnya daripada atau mencalonkan daripada pasangan ini. Bisa saja Partai Golkar tentu insya Allah pasti akan mencalonkan Pak Prabowo, tapi wakilnya tentu melihat keadaan, melihat kondisi, melihat tantangan bangsa kita, serta bagaimana aspirasi masyarakat Indonesia ketika itu. Oke, berarti jelas statementnya Pak ya, Bang Nurdin. Jelas statementnya Bang Nurdin bahwa Golkar belum tentu mendukung 2 periode ya? Iya. Halo Bang Nurdin. Oke, sepertinya masih bermasalah komunikasi. Saya ke mendukung Pak Prabowo ya, mendukung Pak Prabowo, tapi mendukung pasangan ini, mendukung Pak Prabowo insya Allah pasti. Iya. Ya. Oke, ini menarik sebenarnya Bang Nurdin, tapi masih bermasalah komunikasi. Saya ke Mas Adi. Mas Adi. Jadi saya ulangi bahwa Partai Golkar Bang Nurdin dukung Pak Prabowo. Kalau presiden akan datang itu. Oke. Saya ke Bang Nurdin. Bang Nurdin tegas bahwa Golkar mendukung 2 periode Pak Prabowo Subianto, tapi untuk kursi wakil presiden masih belum. Apakah memang ini masih dinamis ke depan? Golkar masih melihat-lihat 4 tahun ke depan ini? Bukan masih dinamis, sangat dinamis. Karena kalau masih itu berarti ya tidak. Saya katakan sangat dinamis. Kenapa? Karena pertama dari sisi konstitusi dulu. Kita kan belum tahu sekarang, karena ada wacana dan ada kemauan keras daripada koalisi termasuk sebagian rakyat Indonesia supaya ada penataan daripada fungsi-fungsi partai politik. Maka oleh karena itu perlu perubahan revisi undang-undang politik ya. Perlu ada perubahan sistem pemilu kita. Ya nanti belum tentu juga, siapa tahu juga ada kehendak daripada nanti DPR untuk merubah daripada undang-undang Pilpres. Bisa saja itu terjadi ya. Bisa saja tidak pemilu langsung. Bisa saja kita kembali ke Undang-Undang 45. Sesuatu yang lebih baik untuk bangsa kita. Itu mengapa tidak? Nah, oleh karena itu kalau saya pribadi terus saja Pak Andreas dan Mas Adi, saya itu sebetulnya mengharapkan negeri ini MPR itu mengamandemen Undang-Undang 45, tapi bukan amandemen lagi pasal-pasal, tapi kembali ke Undang-Undang 45 yang utuh dan murni. Kenapa? Amandemen sekarang ini ya situasi bangsa kita banyak kerusakan yang tercipta dengan amandemen tersebut. Nah oleh karena itu supaya tidak berlanjut kerusakan
tatanan berbangsa, bernegara masyarakat, maka kita kembali kepada 45. Ini kan kejadian juga pada tahun 59 ketika 1955 pemilu, kemudian tidak ada stabilitas politik, ya kerusakan di mana-mana, kemudian presiden mengeluarkan dekret kepada 45 itu dalam rangka untuk menciptakan stabilitas politik untuk melanjutkan proses pembangunan. Nah, bangsa kita sekarang, saya pribadi memandang bahwa Mandat 45 itu jauh lebih banyak mudaratnya daripada manfaat. Oke. Oke, seperti masih ada. Oke. Oke. Saya kembali ke saja nanti MPR bersidang, kalau pemerintah bangsa merasakan bahwa ini lebih maslahatan daripada seluruh rakyat Indonesia, maka kita kemarin masih sangat dinamis. Oleh karena itu memang terlalu dini ada elit, apalagi mantan presiden periode membuat pernyataan tentang calon presiden itu. PAN juga Pak Surat sudah jelas mengatakan bahwa kita mendukung Prabowo, tapi untuk Wapres nanti dulu katanya, sama dengan sikap Partai Golkar. Karena itu memang dinamisme daripada suatu politik kita itu sangat tergantung daripada kondisi dan tantangan tahun 2029 begitu. Bang Nurdin, tapi pernyataan dari Wakil Ketua Umum Bara JP, relawan pendukung Pak Jokowi ini bilang Prabowo Gibran adalah satu paket sebenarnya. Tidak bisa dipisah-pisahkan. Dari Golkar sendiri melihatnya seperti apa? Ya satu paket sekarang, satu paket nanti belum tentu. Kalau benar sekarang itu pernyataan Wakil Ketua Umum itu adalah betul sekali, itu satu paket, itu tidak ada yang bisa menyangkal itu. Pendukung Pak Prabowo juga sampai 2009 itu satu paket, itu betul itu. Nah tapi 2009 belum tentu satu paket, ke depannya itu belum tentu itu. Nah kalau sekarang iya, paket sekali. 100%, 1000% itu sepakat, satu paket sampai dengan 2009. Ketua Umum kami Pak Bahlil juga dalam pidato di hari ulang tahun Partai Golkar tahun lalu, dan di mana-mana Pak Bahlil selalu mengatakan kita dukung pasangan Prabowo Gibran sampai dengan 2029. Itu. Oke. Bang Nurdin, bagaimana Anda melihat bahwa mungkin saja untuk memuluskan rencana 2 periode ini Mas Gibran, Wakil Presiden, bergabung dengan partai politik? Saya kira begini ya. Sekarang kan masih ada resistensi terhadap Mas Gibran. Masih banyak yang mempersoalkan tentang kapasitasnya, kapabilitasnya maupun proses. Oleh karena itu maka justru sekarang ini tantangan bagi Mas Gibran bahwa bila masih ada keinginan, ya tentu ada keinginan karena Pak Jokowi sudah membuat pernyataan seperti itu. Oleh karena itu Mas Gibran harus membuktikan dirinya bahwa memang dia sangat pantas bukan karena soal muda tapi memang sangat pantas dan punya kapabilitas untuk mendampingi Pak Prabowo, sehingga rakyat yakin dan partai-partai politik juga yakin bahwa masih pantas Mas Gibran untuk mendampingi 2029 akan datang. Ada hal yang perlu saya sampaikan bahwa sesuai dengan penjelasan Ketua Umum Golkar Pak Bahlil dalam suatu kesempatan, beliau mengatakan bahwa sebetulnya di samping rezekinya Mas Gibran kemarin berpasangan dengan Prabowo, ada suatu proses yang memang tidak lazim gitu. Ya sebetulnya kan Mas Gibran bukan prioritas utama waktu Pak Prabowo ingin mencalonkan seseorang sebagai presiden. Waktu itu kan Pak Prabowo mencalonkan seseorang di mana Pak Erlangga sebagai Ketua Golkar melakukan penolakan keras, bahkan mewacanakan untuk keluar dari koalisi. Nah itulah kemudian pemilihan Gibran itu adalah dengan tertutup, voting tertutup, dibagi ke kertas para partai koalisi, kemudian memilih siapa yang diharapkan. Di situlah Mas Gibran yang mendapatkan angka voting tertinggi. Nah oleh karena itu kenapa Mas Gibran dipilih waktu itu oleh para partai sebagai perekat, sebagai perekat. Nah pertanyaannya, apakah nanti 2009 bisa menjadi perekat? Belum tentu. Nah oleh karena itu ini harus disadari oleh Pak Jokowi dengan seluruh relawannya, dengan Mas Gibran sendiri. Oleh karena itu ruang masih ada, peluang masih ada, tapi Mas Gibran sendiri yang harus menciptakan peluang itu, bahwa mereka 2009 masih pantas untuk menjadi pendamping daripada Pak Prabowo, masih pantas menjadi wapres. Di tengah-tengah masih banyak resistensi yang pribadi Mas Gibran itu. Tapi sebetulnya kalau ini justru harus dijadikan tantangan bagi Mas Gibran. Dia harus mampu meminimalkan sekaligus menjawab daripada resistensi daripada sebagian besar masyarakat Indonesia.